sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat penjaga neraka yang bahkan dikatakan dalam sebuah ayat hanya 19, yang tak lain merupakan ujian bagi orang-orang kafir agar mereka berpikir mungkin masih saja ada cara untuk lolos dari azab neraka, namun tidak akan mungkin mereka bisa lolos dari neraka. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Kemudian di pekan yang lalu juga kita telah paparkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang manusia masuk ke neraka. Yang pertama jelas kekufuran dan kemusyrikan akan menyebabkan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka, karena kekufuran dan kemusyrikan bertentangan dengan dakwahnya para nabi dan para rasul. Yang kedua adalah tidak melakukan perintah-perintah agama, membangkang terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, mentaati para pemimpin, para penguasa, para kepala suku atau bahkan idolanya, dan mentaatinya ini dalam hal-hal yang berbau maksiat, taat dalam perkara-perkara yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi wa lanudhiqanna alladziina kafaru 'adzaban shadida wa lanajziyannahum aswa alladziina kanu ya'malun. Dan beberapa ayat lain yang di situ menegaskan bahwasannya ketika ada seorang Bani Adam berhujjah, berargumen di hadapan Allah, ya Allah, aku bermaksiat karena ngikutin pemimpinku, karena mengikutin penguasaku, karena ngikutin idolaku, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara keempat yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke neraka adalah kemunafikan. Kemarin sudah jelaskan, kemunafikan yang dimaksud adalah bukan munafik yang dalam hadis Nabi. Ciri-ciri munafik yang dikatakan dalam hadis tersebut, idza haddatsa kadzab, ya. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji tidak mentepati, terus kalau diberi amanah mengkhianati. Bukan itu. Itu adalah munafik amali. Munafik tersebut tidak mengekalkan seseorang di neraka. Munafik yang saya maksud di sini, yang perkara nomor 4 adalah munafik, kemunafikan yang mengekalkan seseorang di neraka, yaitu munafik i'tiqadi, secara akidah, di mana ditampakkan di hadapan kaum muslimin dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku membela kaum muslimin, namun di belakang itu semua dia menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kebenciannya terhadap kaum muslimin, terhadap sunnah Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud, ya. Ini adalah munafik i'tiqadi, yang dimana diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan berada kelak di kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dilemparkan ke kerak atau sesuatu yang paling dasar di neraka. Dan kemarin kita sudah membedakan antara tingkatan surga dan neraka. Dua-duanya sama, punya 7 tingkat. Kalau surga tingkatannya ke atas, semakin ke atas semakin mulia, semakin agung kenikmatannya. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus, di mana di situ diletakkan para nabi, para rasul, orang-orang spesial pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan para penghuni surga bisa traveling atau jalan-jalan ke surga yang di bawahnya. Namun yang penghuni surga di bawah tidak bisa bermain ke surga yang lebih atas. Kalau di neraka tingkatannya ke bawah, semakin ke bawah semakin pedih azabnya. Dan yang paling bawah adalah neraka jahanam. Dan orang-orang munafik ditaruh di kerak atau dasarnya neraka jahanam. Kemudian hal kelima yang bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke api neraka adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersombong diri untuk mempercayai ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah kelak akan menjadi penghuni neraka. Atau dalam sebuah hadis di situ dikatakan bahwasanya neraka berkata, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun, paling banyak manusia yang masuk ke diriku adalah orang-orang sombong, orang-orang yang suka menyiksa orang lain. Atau dalam hadis yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kesombongan itu pakaianku, barang siapa yang make pakaian itu, maka kelak aku akan lemparkan ke neraka. Nah, pastilah kita bertanya-tanya, sombong yang bagaimana ya? Apakah ketika seseorang memakai pakaian yang bagus, yang indah, atau pakai sendal yang bermerek kemudian dikatakan sombong? Nah, kemarin kita juga sudah jelaskan, ketika itu pun para sahabat Nabi bertanya, apakah sombong yang demikian yang engkau masuk wahai Rasulullah? Namun di akhir hadisnya Rasulullah menjelaskan sombong yang bagaimana yang kelak akan menyebabkan seseorang masuk neraka, yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan yang mengandung salah satu atau dua kategori. Yang pertama adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih hina dari diri kita. Kita menganggap kita lebih mulia daripada orang lain yang di jalanan yang nggak ikut taklim di masjid ini, contoh. Itu kesombongan. Atau merendahkan orang selain kita. Dulu para salafus saleh kalau keluar rumah menasihati dirinya, ingat orang lain di luar sana lebih bagus dari diri kamu, supaya nggak timbul sifat sombong. Kemudian kategori sombong yang kedua adalah batarul haq, yaitu menolak, menyanggah kebenaran. Kebenaran yang saya maksud adalah kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dinasihati pakai ayat Al-Quran, pakai hadis, ditolak ya, menurut saya ini yang benar. Adapun Anda silahkan pakai hadis itu, tapi saya nggak mau. Ini contoh sombongan yang nyata, kesombongan yang bisa menyebabkan seseorang terseret ke api neraka. Jadi sombong, dua kategori sombong yang bisa menyeret seseorang ke neraka adalah, yang pertama merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih hina dari dirinya. Yang kedua adalah menolak kebenaran. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita paparkan beberapa faktor utama yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke neraka, kemudian muncul pertanyaan, apakah ada by name disebutkan orang itu sudah masuk neraka? Ya, berdasarkan hadis dan riwayat ada. Contohnya Abu Lahab, itu sudah bi'ayan, by name, dengan nama, dengan orangnya dan istrinya, jelas masuk neraka. Contoh dalam surat Al-Lahab, ya tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu semua mengisahkan betapa tindak kriminalitas yang telah dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya, dan keduanya kelak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lagi yang disebut kenangan namanya? Ada. Contohnya Fir'aun dan semua bala tentaranya yang membantu Fir'aun, dan nama-nama lain yang telah disebutkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Begitu juga surga. Nanti ketika kita masuk ke bab surga, ada orang-orang yang disebutkan dengan namanya sudah masuk surga. Makanya kan ada istilah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 nama yang sudah diberi kabar gembira kelak akan masuk surga. Kemudian ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, neraka tempatnya sangat luas sekali, lebih luas dari galaksi kita, lebih luas dari apa yang kita bayangkan ya. Saking luasnya memuat seluruh anak cucu Adam plus jin-jinnya sekalian. Maka dari itu orang makhluk kafir yang berasal dari Bani Adam ataupun jin yang tidak mau mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul, jelas tempatnya adalah di neraka. Titik ya, nggak pakai tawar menawar.
mengikuti dakwahnya para nabi, yaitu la ilaha illallah, baik dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, ataupun menentang para nabi dan para rasul. Dan risalah Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sifatnya universal ya, berlaku untuk semua manusia, bukan cuma bangsa Arab tapi semua umat manusia, dan juga bukan cuma bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Kalau ada jin nggak mau mengikuti Islam, nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kekal di neraka. Itu sudah sebuah kepastian. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Kemudian di sini ada beberapa dosa-dosa besar yang ancamannya neraka. Artinya berarti orang yang melakukan itu bisa dimasukkan ke neraka, tapi belum tentu kekal ya. Kemarin syarat utama seseorang bisa kekal di neraka adalah dia itu statusnya kafir, alias menentang dakwahnya para nabi. Kalau zaman dulu ya, contoh sebelum Nabi Muhammad ya, yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, berarti mereka adalah ahlul jannah, mereka penghuni surga. Yang menentang dakwahnya Nabi Isa dari orang-orang Yahudi yang nggak mau mengikuti Nabi Isa, ya berarti mereka akan masuk neraka. Walaupun mereka punya Taurat, tapi kan Taurat sudah nggak berlaku lagi. Oke, zaman sebelum Nabi Isa kitab suci Taurat masih berlaku, tapi setelah itu kitab Injil, dan ketika keluar Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, maka semua kitab samawi tidak ada yang berlaku, seasli apapun. Yang ada ikutin dakwahnya Nabi atau kelak kekal di neraka. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Nah, di sini beberapa dosa besar yang mengancam pelakunya kelak dilemparkan ke neraka adalah waktunya tidak kekal. Mungkin orang tersebut dilemparkan ke neraka karena dosa ini. Mungkin 1 hari atau 1 pekan atau 1 bulan atau 1 tahun atau bahkan 1 abad baru dikeluarkan dari surga, dikeluarkan di neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena memang ada riwayat nanti ketika kita sudah masuk ke bab surga, itu kelak Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, yang hatinya masih ada iman walaupun sekecil biji sawi, kecil banget ya, sampai nggak kelihatan mungkin, tapi masih punya iman dan tauhidnya nggak rusak ya, catatannya tauhidnya nggak rusak, tetap tidak berbuat kesyirikan selama masa hidupnya, baik kesyirikan kecil, besar maupun sedang, tidak sama sekali. Nah, orang yang kayak gini tetap nanti akan dimasukkan ke surga sama Allah, walaupun sudah lama di neraka, tapi tidak kekal di neraka. Berbeda dengan seorang musyrik atau seorang kafir, walaupun dia melakukan amal soleh 1000 macam di dunia yang nggak berguna, karena dia tidak mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul. Dia tidak mau mengucapkan dan mengakui syahadatain. Yang pertama, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, yang sekiranya bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka adalah, diazab di neraka ya, bukan kekal, yaitu ketika orang tidak mau hijrah dari sebuah tempat yang menghalangi dia susah sholat 5 waktu, atau susah melakukan perkara-perkara agama lah. Contoh, di sebuah tempat dia nggak usah bilang mendirikan masjid lah, mendirikan masjid, nggak ada masjid ya nggak masalah, nggak harus ada menaranya. Sebuah bangunan yang bisa dipakai oleh kaum muslimin untuk sholat berjamaah bersama bisa kita katakan masjid ya. Yang lebih di bawahnya masjid yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Kalau ada sebuah wilayah yang sudah secara terang-terangan melarang kaum muslimin untuk melakukan sholat 5 waktu, kemudian orang Islam menentang, protes, tapi tetap saja seperti itu, sampai akhirnya pilihan orang Islam, ya sudahlah, daripada di penjara mending aku nggak sholat. Nah, ini nggak bisa. Mending orang tadi meninggalkan wilayah tersebut ke zona yang lebih nyaman, ke zona yang lebih memberikan kebebasan beragama. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, ini ketika sebuah tempat tersebut sudah dipastikan ya nggak bisa sama sekali dengan usaha apapun, tapi ketika tempat itu bisa masih diperjuangkan,
dengan undang-undang, dengan protes, dengan perubahan kebijakan, nah itu boleh, nggak masalah. Malah justru kaum muslimin di situ dituntut harus bisa meraih kebebasan dalam menegakkan syiar-syiar agama mereka. Tapi kalau sudah dipastikan nggak mungkin dan nggak bisa, ya sudah, hijrahlah. Karena nanti di akhirat para malaikat akan bertanya, kenapa kamu nggak sholat? Jawabannya, kita tinggal di negara yang menyiksa atau tinggal di wilayah yang menyiksa kita kalau sholat. Jadi daripada disiksa, daripada dihukum, mending kita nggak sholat. Kata malaikat, bukannya bumi Allah itu sangat luas? Apa cuman ada di situ tempat kamu bisa tinggal? Nah, disinilah makanya para ulama menggarisbawahi hijrah itu hukumnya akan selalu ada sampai akhir zaman kelak. Jadi hijrah bukan cuman zamannya Nabi Muhammad pindah dari Mekah bersama sahabatnya ke Madinah, enggak, itu awal hijrah. Tapi sampai nanti akan ada terus hijrah dan jihad. Saya nggak ngajakin jihad ya, saya mengatakan hukum jihad akan ada terus sampai hari kiamat ya. Walaupun dihapus dan kita nggak belajar jihad, tapi nanti akan terus ada jihad ya. Dan negara kita merdeka juga karena jihadnya kaum muslimin. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia bagi kakek nenek moyang kita yang dulu berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Karena dengan perjuangan mereka kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang, bebas melakukan syiar-syiar agama Islam. Mau puasa Ramadan boleh, mau etikaf boleh, haji sampai antrian lama pun boleh ya di sini, nggak ada yang melarang ya. Ini juga salah satunya perjuangan para perintis negara kita. Makanya mereka mendapatkan keutamaan as-sabqu, yaitu keutamaan Islam dari kita juga. Ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Maka pantas kalau kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, termasuk pahlawan kaum muslimin yang telah berjuang untuk negara ini. Nah, kemudian ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, dosa kategori dosa yang berikutnya, yang kedua adalah al-jairuna fil hukm. Orang-orang yang saat berkuasa tapi dia bertindak zalim. Nah, makanya orang jadi penguasa itu ibarat satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Tinggal mau yang mana yang diangkat. Mau yang kaki di surga apa yang kaki yang di neraka yang mau diangkat. Ya, saya kemarin sebelum masuk ke jilid yang kedua ya, kita sudah membahas di jilid. Sebelum masuk ke jilid yang ketiga sekarang, di jilid yang kedua kita sudah bahas bahwasanya keutamaan seorang pemimpin yang adil itu sama Allah nanti akan ditunjukkan, dipamerkan di hadapan semua manusia kelak di yaumul qiyamah. Ini loh hambaku yang diberi amanah, yang diberi jadi pemimpin tapi adil, ditaruh di atas mimbar dari cahaya. Sekarang mimbarnya kayu ya, ini belakang kayu. Bapak Ibu bisa bayangkan mimbarnya ini dari cahaya. Semua orang melihat betapa mulianya orang tadi, karena dia sudah memimpin dengan kejujuran dan keadilan. Allah nggak ngasih syarat program-programnya berhasil, enggak. Atau semakin banyak program semakin sukses pemimpin, tidak. Syaratnya cuma adil, jujur, tidak bohong terhadap rakyatnya, maka Allah akan muliakan. Tapi sebaliknya, nipu rakyatnya, berbuat zalim, ya sudah, perkaranya repot ya kelak di yaumul qiyamah. Nah, ini termasuk yang poin yang kedua ini, al-jairuna fil hukm. Karena ketika orang berbuat zalim karena kekuasaannya, kelak tuntutannya itu double. Tuntutan dia sebagai individu kenapa tidak berbuat adil, dan tuntutan dia sebagai seorang pemimpin kenapa tidak mau bertanggung jawab, kenapa tidak mau menegakkan keadilan saat ia memimpin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-quddat thalatha, pemimpin atau jaksa atau hakim, bisa juga artinya pemimpin sebuah negara atau jaksa atau hakim, itu ada tiga. Wahid fil jannah, satu kelompok di surga dan dua kelompok yang lain di neraka. Yang masuk surga kata Rasulullah, fa ammal ladzi fil jannah
Farajulun arafal haq wa qadha bihi. Maka seseorang yang tahu kebenaran, maka dia pegang kebenaran itu dan dia menegakkan keadilan dengan kebenaran tersebut, dengan al-haq tersebut. Kalau sekarang jelas al-haq yang mengikuti, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa rajulun arafal haq fajara fil hukm. Kalau yang kedua, orang tahu kebenaran, tahu al-haq, tapi nggak dipedulikan. Dia udah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi nggak pedulikan. Dia memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah, karena yang bersalah temannya dia, karena yang bersalah anak raja. Makanya jangan dipenjara, jangan dihukum. Jenis jaksa atau hakim yang ketiga yang juga sama-sama masuk neraka adalah yang menghakimi orang dengan kebodohan, nggak tahu mana hak, nggak tahu mana batil, akhirnya kebijakannya, keputusannya juga salah. Jadi memang kalau sebagai qadhi atau jaksa atau hakim harus berhati-hati dalam memberikan keputusan. Semaksimal mungkin seseorang tersebut bisa menegakkan keadilan. Saya tidak katakan sempurna ya, tapi semaksimal mungkin, karena kita manusia juga terbatas. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian poin keempat yang bisa menyebabkan seseorang terseret ke neraka walaupun tidak kekal, yaitu berdusta atas nama Rasul. Contoh, misalnya, loh, ini tuh sunnah, Rasulullah pernah kok kayak gini, padahal kalau dicek nggak ada hadis Rasulullah pernah melakukan perbuatan tersebut. Yang ada Rasulullah melakukan hal lain, bukan itu. Nah, ini berdusta atas nama Rasulullah. Termasuk orang yang sudah paham ini hadis dhaif, tapi tetap disebarin, di-share di WA. Udah tahu hadisnya dhaif, udah ngerti, paham. Lah, sebarin aja lah, asyik. No, biar ramai grupnya. Ini nggak boleh. Ya. Boleh nge-share hadis dhaif tapi dengan tujuan mengkonfirmasi, memberitahu teman-teman ini tuh hadis dhaif, hadis palsu, kadang tersebar di antara kita. Ini sebenarnya perkataan ulama, bukan hadis. Nah, nanti disebutkan contohnya ini, itu boleh. Tapi langsung share padahal dia tahu itu hadis dhaif, ini juga termasuk ya. Nggak boleh. Apa yang kita lakukan di media sosial itu dicatat sama malaikat. Sebagaimana apa yang kita lakukan di dunia nyata, di dunia maya pun dicatat sama malaikat. Apa yang kita ketik, apa yang kita posting, kalau kita posting kebaikan ya dapat pahala, kita posting kemaksiatan, mengundang maksiat, ya jelas dapat dosa. Itu sudah jelas ya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, malaikat akan terus mencatat. Berkaitan dengan berdusta atas nama Rasul, saya bawakan hadisnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna kadziban alayya, kebohongan atas namaku, laisa kadzibib ala ahad. Itu enggak kayak kebohongan atas nama orang lain. Kalau atas nama saya itu urusannya ngeri, urusannya panjang. Karena kalau ada orang ngomong seperti ini, Rasulullah bersabda ini tuh beramalan soleh, jadi kerjakan ya bu, padahal bukan amal soleh, padahal Rasulullah nggak ngomong kayak gitu. Berarti dia bikin sesuatu yang baru, dia mengada-ngada. Nah, dosanya ini bukan cuma dia doang, dia menanggung dosa orang yang ngikutin hadis palsu yang dia katakan tadi. Jadi ngeri Bapak Ibu, kalau bicara atas nama Rasulullah tapi ternyata pakai hadis palsu, hadisnya nggak jelas, apalagi ya. Kan sekarang sudah banyak para ulama ahli hadis yang menerangkan ini hadisnya tidak ada boro-boro hadisnya dhaif. Kalau dhaif kan lemah. Ini sudah jelas palsu atau bahkan la aslahu minal isnad. Enggak ada hubungannya dengan ilmu sanad. Ya. Contoh hadis palsu yang pernah tersebar zaman dahulu kala, yang nyebarin siapa? Tukang sayur. Katanya apa? Man akala bazinjan dakhalal jannah. Barang siapa yang biasa makan terong bisa masuk surga. Orang kalau orang awam nggak tahu apa, ya sudah, setiap hari saya akan masak terong, ya, terong bakar, terong rebus, terongan dan macam-macam ya. Ini contoh, ini
Beneran ada memang lafadznya, man akala badin jadal, ada lafadznya dalam kumpulan hadis-hadis palsu, ada pernah tersebar ya di zaman era akhir dinasti Abbasiyah, dan itu langsung dibenarkan oleh para ulama. Banyak hadis-hadis palsu yang mulai tersebar karena tujuannya menguatkan ideologinya, ideologi sesatnya, atau melariskan barangnya. Kayak tadi kan melariskan barang. Kalau melariskan ideologinya gimana? Contohnya Syiah, dia sebarkan hadis-hadis. Contoh dalam ayat Al-Quran kan ada surat Al-Baqarah, fazbahu baqarah, sembelihlah Al-Baqarah, sapi betina. Orang Syiah menyebarkan hadis palsu yang isinya bahwa yang dimaksud Al-Baqarah di situ adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Kan bagi Syiah kan Aisyah itu wanita yang terlaknat, wanita yang masuk neraka. Sebenarnya kalau pakai logika pun kita nggak bisa nerima. Tapi bagi mereka seperti itu. Yang dimaksud Al-Baqarah adalah Aisyah. Dia tuh harusnya disembelih hidup-hidup. Ini hadis palsu yang disebarkan orang Syiah di Iran sama Irak. Sampai sekarang ada. Jadi salah satu faktor orang nyebarin hadis palsu kenapa? Sudah tahu itu palsu. Karena untuk mempertahankan ideologinya. Entah ideologi radikalisme atau ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu pasti. Kaum Khawarij juga sama kayak gitu. Nah ini contohnya yang Syiah ya. Nah jadi poin yang keempat tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kedustaan atas nama Rasul, ya hati-hati. Salah satu bentuk kedustaan atas nama Nabi adalah menyebarkan hadis palsu yang sudah kita ketahui bahwasanya itu hadis palsu, tapi masih di-share. Pas ditanya alasannya, ya bikin rame grup lah Ustaz. Jangan. Kalau bikin rame itu bangunin orang malam-malam suruh sholat tahajud ya. Jangan nyebarin hadis palsu di grup. Dalam hadis tersebut tadi kan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dusta atas namaku nggak kayak dusta atas nama orang lain. Perkaranya berat, repot dan panjang. Faman kadzdzaba alayya, maka barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia faham itu dusta atas namaku, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, siap-siap ambil kursi di neraka. Ya, itu ancaman tegas dari Rasulullah SAW bagi yang berdusta atas nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang keempat ya, yaitu qatlun nafsi bighairil haq, dosa besar yang bisa nyeret seseorang ke neraka jahanam, yaitu membunuh seseorang tanpa hak, tanpa kebenaran. Jadi kasus pembunuhan adalah bentuk kezaliman antar hamba yang paling berat. Kalau dosa sama Allah yang paling berat dan gak diampuni adalah syirik ya. Tapi dosa sama manusia yang paling berat adalah kasus pembunuhan. Baik membunuh langsung pelakunya, atau dalangnya, atau yang membantu seseorang supaya bisa terbunuh, dilenyapkan nyawanya. Ini sama aja. Dalam hukum fikih Islam, dalam pidana Islam itu qatlul wahid, qatlul jama'ah bil wahid itu ada. Bahwasanya kalau ada satu orang terbukti mati terbunuh karena sebuah konspirasi, sebuah rencana busuk, maka seberapapun orang yang berencana itu semua harus dihukum mati. Loh, yang merencanakan pembunuhan itu 5 orang, yang melaksanakan 3, jadi total ada 8. Gimana? Ya 8-8-nya dieksekusi mati. Karena semuanya kerjasama supaya orang ini terbunuh. Apalagi orang ini orang tidak berbuat jahat, nggak ada salah, nggak ada apapun, hanya pesaing bisnis misalnya. Ini 8 orang dituntut kelak sama Allah. Kalau nggak dihukum di dunia, nggak dieksekusi mati di dunia, kelak tuntutannya lebih berat di akhirat. Dan ini perbuatan zalim antar manusia yang paling besar dosanya. Perbuatan zalim antar manusia kan ada mukul lah, nampar lah, ya, atau memfitnah, atau menghina, atau menendang, atau menuduh, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang posisi yang paling tinggi, yang paling berat adalah ya tadi, menumpahkan darah seseorang atau melenyapkan nyawa seseorang.
Dalam sebuah ayat Allah sudah ngancam tegas dan keras sekali bahasanya. Waman yaktul mu'minan, dan barang siapa yang telah membunuh seseorang yang beriman, seorang mukmin, muta'ammidan, sengaja. Kalau sengaja berarti berencana ya. Fajazauhu, kata Allah, maka balasannya jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, akan dikekalkan di neraka. Walaupun tidak sekekal orang kafir ya, maksudnya dia akan lama di situ karena berat dosanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa adalahu azaban azima, dan Allah sudah siapkan azab yang pedih. Tiga, dimarahin, dilaknat, disiapkan azab yang pedih. Jadi nggak main-main. Saya sudah pernah nyampaikan, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, Ka'bah dicongkel satu persatu itu nggak masalah bagi Rasulullah, daripada kalau ada satu orang muslim dibunuh tanpa sebab. Itu nggak terima Rasulullah SAW. Jadi nyawa seorang muslim itu sangat berharga di hadapan Allah, nggak main-main ya. Kita bayangkan ya, kaum muslimin itu yang di Xinjiang, di Uighur, itu berapa yang dipersekusi, berapa yang dilenyapkan nyawa mereka. Saya yakin pemerintahnya nggak akan langgeng, nggak akan jaya, akan hancur mereka. Fir'aun hancur. Mana ada pemerintahan yang berbuat kejam terhadap para pengikut Nabi itu langgeng jaya, nggak ada. Yang ada akan hancur. Sekarang lagi jaya pemerintah yang sedang menindas kaum muslimin di Uighur. Mereka kuat, mereka punya dana, mereka punya perlengkapan, bahkan pasukan yang melebihi negara-negara yang lain. Tapi itu sekarang, nanti dengan cara Allah negara tersebut akan hancur berkeping-keping, bahkan dengan cara yang sangat rendah, cara yang tidak membutuhkan mungkin peperangan sekalipun, bisa Allah hancurkan. Dan banyak sudah terbukti di zaman-zaman sebelum ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum bisa membela saudara-saudari kita yang tertindas di berbagai belahan dunia, minimal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudari kami kaum muslimin Uighur di Xinjiang yang selalu tertindas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berangkat ke masjid, pulang ke masjid bebas. Mau mampir bakso dulu juga bisa. Di sana ketahuan berapa kali ke masjid, rajin salat 5 waktu ke masjid, ya bisa ditangkap, langsung dipenjara. Ya, alhamdulillah kita hidup di negara yang asasnya memang sudah membebaskan kehidupan beragama. Kita kembali lagi ke tema kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membunuh seseorang atau dosa pembunuhan itu efeknya berat di dunia maupun di akhirat. Karena itu bentuk kezaliman yang paling besar antar manusia. Kemudian dosa berikutnya yang bisa menyeret seseorang ke neraka adalah memakan harta orang dengan cara yang batil. Mungkin dengan cara menipu, korupsi. Korupsi kan memakan harta rakyat ya. Kalau mencuri harta satu orang, terus kita minta, misalnya pencurinya minta maaf sama si pemilik harta, beres, dosanya terangkat. Terus kalau dimaafkan gitu ya. Nah kalau orang ngambil hartanya rakyat negara Indonesia, rakyatnya berapa? 250 juta. Itu apakah 250 juta tadi nanti akan memaafkan dia di akhirat? Belum tentu. Satu nggak memaafkan, berarti perkaranya akan berat kelak di yaumul qiyamah. Makanya dari itu di beberapa mazhab fikih, para pejabat negara yang korupsi itu hukumannya bukan potong tangan, tapi lain. Ada yang mengatakan langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dihukum karena dia langsung bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah, dia berkhianat. Maka dia langsung bertanggung jawab kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatil iman a'azallahu wa yakum, berikutnya adalah alladzina yu'adzibuna al-hayawan. Nah, perkara kecil tapi kita anggap sepele. Padahal itu bisa
menyebabkan seorang kena azab. Apa? Menyiksa hewan. Memelihara hewan boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai menyiksa. Jadi sebelum ada organisasi dunia yang mengatakan jagalah flora dan fauna, kasihanilah hewan, itu jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kaum muslimin supaya memberikan kasih sayang kepada hewan. Jangan diganggu, jangan dibunuh. Kalau nggak ganggu ya nggak usah diusir, nggak usah dibunuh. Karena sudah azan, kami persilahkan muadzin mungkin untuk azan terlebih dahulu.